Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Saputri dengan NIM 23042010. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan sejarah nilai publik. Nilai publik merupakan seni yang tidak hanya memberikan kepuasan estetika, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Nilai publik dari seni mencakup dampak yang dirasakan oleh individu dan komunitas secara menyeluruh. Seni berfungsi sebagai alat yang dapat memperkuat identitas budaya, memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial, dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pengaruh seni meluas ke berbagai aspek bidang kehidupan sehari-hari, mulai dari interaksi sosial hingga penguatan struktur ekonomi lokal. Beberapa aspek utama dari nilai publik seni meliputi yang pertama, penguatan identitas budaya, yang kedua, pengembangan keterampilan sosial, dan yang ketiga, dampak ekonomi, keempat, kesehatan mental dan emosional, yang kelima, pendidikan dan pengembangan keterampilan. Manfaat seni untuk masyarakat yaitu kesejahteraan mental dan emosi. Seni memiliki kekuatan luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan mental melalui berbagai bentuk ekspresi kreatif dan refleksi pribadi. Aktivitas seni seperti melukis, bermusik, dan teater menyediakan saluran bagi individu untuk mengatasi stres dan kecemasan, mengekspresikan perasaan, serta menemukan makna dalam pengalaman hidup mereka. Penelitian menunjukkan bahwa terlibat dalam seni dapat mengurangi gejala depresi, meningkatkan kepuasan hidup, dan memperbaiki kesehatan mental secara keseluruhan. Selain itu, terapi seni yang terstruktur sering digunakan dalam konteks klinis untuk membantu individu dalam proses penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Selanjutnya, pengembangan identitas budaya seni berperan penting dalam membentuk dan merayakan identitas budaya suatu komunitas. Karya seni seringkali mencerminkan nilai-nilai, tradisi, serta sejarah komunitas dan berperan dalam menjaga warisan budaya tetap hidup. Melalui seni, generasi muda dapat belajar tentang akar sejarah dan kekayaan budaya mereka, serta meneruskan tradisi yang mungkin terancam punah. Seni juga menjadi medium yang efektif untuk mengekspresikan kebanggaan budaya dan menceritakan kisah-kisah yang membentuk jati diri suatu kelompok. Dengan demikian, seni tidak hanya dapat menciptakan identitas kolektif, tetapi juga dapat membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Selanjutnya ada inklusi dan keterhubungan sosial. Seni berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat dan mempromosikan inklusi sosial. Proyek seni komunitas, festival budaya, dan kegiatan kreatif lainnya seringkali melibatkan partisipasi dari individu dengan latar belakang yang beragam, memfasilitasi dialog lintas budaya, dan memperkuat rasa kebersamaan. Kegiatan seni yang inklusif dapat mengatasi perbedaan sosial dan ekonomi, memperkaya komunitas dengan perspektif yang berbeda, dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk merasa dihargai dan diterima. Seni juga dapat menjadi alat yang efektif dalam upaya penyembuhan sosial dan pengurangan konflik.
dengan mendorong empati dan pemahaman antara berbagai kelompok. Selanjutnya ada dampak ekonomi bagi seni. Seni memberikan kontribusi penting pada perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja di sektor kreatif, mendorong pariwisata, serta mendukung industri terkait seperti periklanan dan desain. Industri seni dan budaya menyerap berbagai profesi, mulai dari seniman dan kurator hingga manajer galeri dan teknisi produksi. Pameran seni, festival, dan acara budaya lainnya tidak hanya menarik pengunjung dari luar daerah, tetapi juga mendorong belanja lokal dan mendukung bisnis kecil. Dampak ekonomi seni meluas ke sektor-sektor lain seperti pengembangan infrastruktur, perhotelan, dan restoran, yang semuanya mendapat manfaat dari aktivitas seni dan budaya. Selanjutnya, pendidikan dan pengembangan keterampilan. Seni juga berperan penting dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan individu. Program pendidikan seni di sekolah dan komunitas membangun anak-anak dan remaja mengembangkan keterampilan kognitif dan motorik, pemikiran kritis, serta keterampilan komunikasi. Melalui pengalaman seni, individu belajar tentang disiplin, kerjasama, dan kreativitas yang sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Selain itu, seni memberikan peluang bagi individu untuk mengeksplorasi berbagai bentuk ekspresi diri dan menemukan bakat yang mungkin tidak terdeteksi dalam konteks pendidikan tradisional. Dengan demikian, seni bukan hanya merupakan bentuk hiburan atau estetika, tetapi juga merupakan elemen yang sangat penting dalam memperkaya kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Perannya dalam meningkatkan kesejahteraan mental, merayakan identitas budaya, mempromosikan inklusi sosial, memberikan kontribusi ekonomi, dan memberi dukungan pendidikan, menjadikan sebagai investasi yang sangat berharga untuk masa depan. Selanjutnya ada pengukuran nilai publik dari seni. Metode kuantitatif. Untuk mengukur dampak seni secara kuantitatif dapat digunakan data seperti survei kepuasan publik, statistik partisipasi, dan analisis dampak ekonomi. Ini membantu memberikan gambaran tentang seberapa banyak orang yang terlibat dan bagaimana seni mempengaruhi ekonomi lokal. Selanjutnya ada metode kualitatif. Aspek kualitatif melibatkan studi kasus, wawancara, dan menganalisis naratif untuk menangkap dampak sosial dan emosional dari seni. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana seni mempengaruhi individu secara pribadi dan bagaimana perubahan sosial dapat terjadi sebagai hasil dari keterlibatan seni. Selanjutnya ada tantangan dalam mengukur nilai publik. Yang pertama, subjektivitas dan kompleksitas, yaitu pengukuran nilai seni seringkali sulit karena dampak seni bersifat subjektif dan bervariasi antara individu. Misalnya, bagaimana mengukur pengaruh emosional dari sebuah pameran seni, atau dampak jangka panjang dari program seni terhadap kesejahteraan komunitas. Selanjutnya ada keterbatasan alat pengukuran, yaitu banyaknya alat pengukuran yang ada mungkin tidak sepenuhnya mencakup semua dimensi manfaat seni. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan pendekatan yang beragam dan metodologi yang holistik untuk mendapatkan gambar yang lebih lengkap. Yang terakhir, kesimpulan,
Memahami dan mengkomunikasikan nilai publik seni sangat penting untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan, sehingga seni dapat terus memberikan manfaat berarti bagi masyarakat, dengan pendekatan beragam dalam mengukur dampak serta mendukung kebijakan dan pendanaan yang tepat. Seni akan terus memperkaya kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.